Yang terhormat Dewan Juri Desa Digital Award 2025. Oh, siapanya ini, Bang. Mohon izin Bukan. Ibu, perkenalkan saya Alfian Diputra, staf dari Desa Pakesaji, Kecamatan Pakesaji. Mungkin tidak ada file yang bisa saya paparkan, Bu, ngapunten. Eh, File PowerPoint ataupun Enggak. Canva, mungkin saya cuma sedikit cerita saja. Tapi bisa sampai di langkah pada Ya. sekarang ini di 5 besar. Mulai dari tadi saya berangkat sebetulnya mulai berpikir, Bu, ini nanti maparkan apa. Kita termasuk pendatang baru dan termasuk belum pernah tahu tentang Desa Digital Award. Ada penilaiannya seperti ini memang belum tahu, Pak. Dan kebetulan karena kemarin sebetulnya bisa dikatakan Desa Pakesaji termasuk desa yang bisa lolos sampai 5 besar dengan karena faktor kebetulan. Mohon izin karena dimulai dari awalnya Desa Pakesaji ini desa yang tanpa ada media sosial, sosial medianya belum ada, hanya mengandalkan Instagram, tidak ada sumber informasi lain seperti website dan lain-lain. Bisa dikatakan salah satunya website kami di Desa ID yang sekarang ini aktif pun itu baru aktif di tahun 2023. Kebetulan saat masuk Desa Pakesaji, saya ditunjuk oleh Pak Kades untuk jadi staf di Desa Pakesaji. Di situ coba saya cek kok ada ternyata untuk website desa. Akhirnya mulai kita bangun, Ya. kita isi websitenya kita gunakan Desa ID kok ternyata ada informasi bahwa jika nanti akan ada Desa Digital Award atau penilaian tentang website desa ini, dan ada informasi dulunya di tahun 2021 pernah ada. Akhirnya kita giatlah Bu isinya. Dan selanjutnya kemarin itu dikarenakan salah satu case atau kasus di Desa Pakesaji ini tidak memiliki data penduduk, Pak. Ya. Bu, tidak memiliki data penduduknya itu sudah terlalu lama. Itu akhirnya Pak Kades memerintahkan melalui kader-kader Desa Pakesaji untuk mendata data penduduk. Untuk data-data penduduk, meminta kakak untuk seluruh wilayah Desa Pakesaji akhirnya dikumpulkan semua data lah satu persatu sejumlah 7.000. Itu akhirnya masuk semua, kita punya data. Dari situ tidak lama dari itu ada informasi tentang si mama ini dan diawali di Desa Sendren itu, Pak. Dari situ akhirnya kita mudah untuk mengoperasikan salah satu aplikasi ini yang menjadi salah satu penilaian juga di Desa Digital Award pada tahun ini. Akhirnya kita fungsikan mulai dari surat menyurat, mulai kita geser tidak hanya melalui surat biasa, mulai kita pakai aplikasi ini, dan juga tetap tidak meninggalkan website site kita. Selanjutnya mengenai hal lain tentang Desa Pakesaji, kita termasuknya bisa dikatakan secara digital termasuk masih berkembang, Bu. Kita masih menelusuri segala informasi, mulai kita geser ke digitalisasi, bentuk surat dan lain-lain, sudah tidak menggunakan secara konvensional lagi. Informasinya bisa dikatakan masih belajar, dan kebetulan kok masuk sampai 5 besar. Melihat kemarin di penilaian itu harus aktif mama dan lain-lain, hanya kita push, Bu. Ya, bagaimana lagi kalau namanya ada kejuaraan, ada penilaian, pastinya kita giat. Tapi nggak hanya karena penilaian ini kita jadi giat mengisi informasi, tidak. Nantinya akan terus jalan meskipun bisa dikatakan website ini jadi ada dua, pakai sistem desa melalui aplikasi Simama dan juga Desa ID.
yang dulu waktu rapat saya berharap bisa sinkron, saya upload di sini juga ke-upload, ternyata tidak, tapi tetap kita fungsikan dua-duanya. Karena nantinya pasti toh itu akan berfungsi Bu, lain tetap kita cantumkan untuk sebagai sumber informasi masyarakat. Selain daripada itu, aplikasi Si Mama ini juga disambut baik oleh pemerintah desa kami. Pak Kades pun juga sangat mendukung aplikasi ini, sehingga kemarin juga dilaksanakan biptek untuk seluruh perangkat desa tentang aplikasi Si Mama ini, supaya nantinya bisa jalan. Salah satunya desa itu bisa dipegang oleh Pak Sekdes untuknya dan lain-lain. Contoh aplikasi ini juga sangat membantu kami Bu, sebetulnya dalam mengakses data. Salah satunya juga waktu kemarin pendataan indeks desa membangun di tahun 2025, kebetulan setelah kita memasukkan data penduduk di aplikasi ini, itu sangat terbantu sekali. Melalui umur kita bisa tahu, lalu apa namanya pekerjaan dan lain-lain kita bisa tahu rekap-rekapnya dan tinggal pindah. Karena memang sebetulnya visi atau visi misi daripada desa kami memiliki data satu tunggal yang bisa digunakan untuk memberi informasi ke dinas-dinas terkait ataupun permintaan daripada kecamatan seperti data-data meninggal, lahir, dan lain-lain, kita selalu update. Dan kebetulan karena kan aplikasi Si Mama ini juga dipegang oleh satu orang dan juga megang aplikasi satunya Si Pedun, kita selalu update tiap hari. Ada kakak masuk, langsung kita update di sini. Jadi bisa dikatakan 80 atau sampai 90% data penduduk di desa Pakesaji termasuk terupdate. Kira-kira seperti itu Bu, perjalanan Desa Digital Award Desa Pakesaji bisa sampai masuk 5 besar. Mohon maaf tidak ada yang bisa saya paparkan seperti media-media Bu. Mungkin video-video pun juga video lama, video profil desa, dan hanya beberapa informasi berita desa yang selalu kita update melalui website desa dan juga sosial media desa kami. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, begitu Bu Irma, Bu Lydia, dan Mas Dadan. Monggo ada yang mau ditanyakan kepada Mas Alfian dari Desa Pakesaji, Kecamatan Pakesaji. Ya, jadi saya sampaikan tadi dari 5 ini, satu yang sudah berpengalaman, ini 2 ini baru ya bergerak pancingan Si Mama. Aplikasi Si Mama. Si Mama ini sebenarnya awalnya hanya satu aplikasi saja untuk pelayanan desa tentang pelayanan publik, tetapi kita bonuskan tadi ada website, ada BUMDes dan sebagainya, ada 5 bonus, jadi sebenarnya sampai kewalahan. Maka saya konsentrasinya ke pelayanan dulu sebenarnya, tapi tadi sampaikan terhadap website dan ditambah informasi. Demikian, monggo Ibu Irma bisa ditanyakan kalau ada yang bertanya. Terima kasih Mas Alfian ya, Alfian dari Pakesaji. Mas, bisa disampaikan kira-kira inovasi yang dilakukan di Pakesaji itu? Salah satunya waktu rapat Pusdes, Pak, rapat Pusdes kemarin mengenai rancangan RKP tahun jalan berikutnya tahun 2026, itu mulai dari undangan sudah kita geser melalui digital. Maksudnya tidak lagi menggunakan disebar, Tidak pakai ya, kertas, selalu kedatangan daripada peserta musyawarah desa sudah kita gunakan menggunakan buku tamu. Salah satu menu daripada Si Mama yang nantinya bisa terekam bahwa ada tamu di Desa Pakesaji pada saat Musdes untuk acara musyawarah desa itu tadi. Itu mungkin salah satu inovasi. Yang kedua juga
kita sosialisasikan di tiap RT dan tiap musyawarah musdes, jika ada rapat atau apapun bahwa sekarang ini kepengurusan surat sudah tidak lagi harus datang ke desa, cukup WA atau melalui langsung SIM. Cuman secara itu Pak yang belum kita sebar informasi atau videonya, teknis-teknis cara penggunaan SIM mungkin itu yang masih belum terlalu menyebar di desa Pakai Saji. Kita hanya melalui rapat-rapat saja, misalnya kita beritahu tutorialnya secara langsung. Undangan elektronik itu disebar via WA atau ada aplikasi? WA. Dan WA RT, WA RW Ya. begitu. seperti daftar usulan itu juga kan yang dulunya harus pakai kertas, kemarin di tahun-tahun kemarin di desa kami itu harus pakai kertas di undangannya usulan apa itu sudah kita geser ke menggunakan di Google Document. Itu termasuk inovasi baru. Makanya Pak, sebetulnya kan ya teknologi atau pengetahuan itu kan sudah lama ada, cuman mulai kita gunakan di tahun-tahun. Kemarin kan ada pendataan yang 7.000-an lah ya, 7.000. Itu kalau diklasifikasikan berapa ya? Berapa persen yang muda? yang muda, Yang muda. Umurnya? oh yang umur secara umur Tinggal yang aja. kira-kira Soalnya ini upload ya, kamu upload. upload Pak, saya upload ya. Iya, di 30-an mungkin, 30-an ya saya pikir. Secara umur ya Pak ya. Tapi kalau sambil buka aplikasi kelihatan cuma lupa kalau itu pastinya berapa persentase umur ke usia muda ya Pak ya. Kalau program untuk mengenalkan Simamat ke masyarakat apa selama? Sementara masih melalui cuman rencananya nantinya di tahun 2026 akan dianggarkan melalui anggaran Karhutla misalnya, atau nantinya juga melalui usulan-usulan daripada RT kan selama ini rata-rata usulannya itu tentang pembangunan fisik saja. Itu mulai kita sosialisasikan bahwa tidak hanya pembangunan fisik, nantinya bisa menunjukkan pelatihan-pelatihan melalui desa. Mas Alfian ini ASN, Heldes, Staf masih Ustaz. ya. Di sana Kim nggak ada. Kim belum ada. Ya, terima kasih Mas Alfian. Terima kasih. Monggo Bu Irma, ada yang mau disampaikan? Oke, baik Pak. Mas Alfian, selamat siang. Oke, ini tadi dari Desa Pakai Saji. Kemarin salah satu catatan saya itu adalah tentang media sosialnya yang belum optimal begitu ya pemakaiannya. Nah, bisa diceritakan nggak sih sejauh mana sebenarnya media sosial seperti Instagram atau YouTube itu bisa berpengaruh untuk bisa memberitahukan atau menginfokan tentang apa ya mungkin tentang program ataupun kegiatan dari desa itu kepada masyarakat atau menurut apa namanya orang-orang gitu ya, atau mungkin Mas Alfian dan tim gitu kayaknya kalau media sosial kayaknya nggak seberapa penting, dia lebih penting kalau kita lebih mengurus misalkan WA group gitu. Gimana itu Mas Alfian? Silakan. Baik Ibu, Angkutan itu tadi agak putus-putus, cuman sedikit saya tangkap pertanyaannya. Keuntungan atau mungkin pengaruh daripada sosial media desa ya Bu, untuk warga sendiri. Sebetulnya sangat berpengaruh Bu, dikarenakan sekarang ini salah satu sosial media TikTok atau mungkin Instagram itu lebih kita push untuk share informasi, dikarenakan selama saya memegang sosial media Desa Pakai Saji itu tingkat penonton atau mungkin yang melihat itu lebih banyak di Instagram dan TikTok. Salah satu konten kami di TikTok itu bisa sampai 40.000 ya, tapi dikarenakan karena tren sound dan lain-lain. Tapi kalau untuk informasi itu juga sangat berpengaruh. Salah satunya yang dulunya
masyarakat itu tidak tahu kalau datang ke desa itu untuk kepengurusan kependudukan itu harus membawa apa. Sekarang ini karena dengan adanya sosial media, di situ kan juga kita lampirkan link tree daripada Desa Pakai Saji seperti website desa. Di situ ada syarat-syarat pelayanan, waktu untuk mengurus kakak harus bawa apa aja dan lain-lain. Itu sekarang jadi tahu. Jadi tiba-tiba datang ke desa, pernah kami coba tanya, cuman tidak kita data ya Bu pertanyaannya. Maksudnya cuma secara iseng kita tanya, ibunya kok tahu syaratnya untuk pengurus kakak, tanya di mana? Saya lihat dari sosmednya Pakai Saji Mas, saya lihat dari IG-nya Pakai Saji, saya lihat dari TikTok-nya Pakai Saji. Kira-kira seperti itu Bu. Sangat berpengaruh negatif. eh, Keperuntukan daripada sosial media desa itu sangat berpengaruh. Oke, jadi mungkin sedikit catatannya adalah ketika memang itu sangat berpengaruh, mungkin saya lihatnya adalah konsistensinya kayaknya Mas ya, untuk mengupload apapun itu. Jadi agak kayak lama-lama banget gitu. Iya, benar Ibu. Bisa dikatakan agak lama-lama banget pun dan dikarenakan di semua sosial media cuma saya yang megang Bu. Jadi hanya beberapa saya upload jika ada update-update seperti formulir. Tapi saya lebih aktifnya di website desa Bu. Mungkin kalau dilihat dari website desa, di situ terlihat beberapa informasi seperti layanan KTP dan lain-lain atau apa itu saya lebih sering update-nya di Desa ID, website Desa ID. Mungkin berikutnya bisa saya maksimalkan Bu. Siap. Boleh, kalau mau cari tim nanti saya bantu Mas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lovian. Ya, kalau memang di web, saya rasa memang sudah lengkap isinya begitu, sudah bisa dinikmati begitu ya. Jadi kalau butuh apa-apa, tapi untuk media sosialnya yang saya rasa tadi mungkin lebih dekat gitu kan sama masyarakat, mungkin era sekarang kan kayaknya orang itu buka Instagram, punya TikTok itu kayak udah wajar banget gitu kan ya. Jadi kayaknya mungkin lebih bisa di-push lagi kalau memang itu berpengaruh begitu. Baik, terima kasih Mas Alfian.